Infinite Battle Level, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Bab 19 variasi bakat tingkat S. Ada dua opsi untuk hewan pemanggil pertama yang dipanggil. Salah satunya adalah burung bulu besi, yang memiliki sayap seperti baja. Dapat terbang dan menembakkan bulu besi untuk serangan jarak jauh, dan juga dapat digunakan untuk pengintaian. Yang lainnya adalah Gale Wolf, yang memiliki cakar tajam dan tubuh yang lincah, serta memiliki rambut berwarna biru yang dapat digunakan untuk berkuda. Pada saat ini, sekitar 30 serigala Gale mengelilingi Suyang, menyeringai, dan lebih dari 20 burung bulu besi berputar-putar di langit. Selama perintah pemanggilan dikeluarkan, mereka dapat segera menyerang. Menurut atribut pemanggil, ukuran serigala angin dan burung bulu besi ini juga berbeda. Ambil Gale Wolf sebagai contoh, yang lebih kecil kurang dari 1 meter dari kaki ke kepala dan panjangnya sekitar 1,5 meter. Untuk yang lebih besar, kedua data ini masing-masing 2 meter dan 3 meter. Ada kesenjangan besar antara kekuatan tempur. Dewa Hantu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Zhao Tianjie berdiri di belakang kerumunan dan berteriak kepadanya, selama kamu bersedia menjadi bawahanku dan menyerahkan peti harta karun, aku akan membiarkanmu pergi. Su yang tidak peduli untuk memperhatikannya, dia mengayunkan pisau setengah bulan dengan satu tangan, dan memotong serigala di depannya. Serang! Melihat ini, Zhao Tianjie berteriak dengan tergesa-gesa. Beberapa Gale Wolves menerkam ke depan, dan dipotong menjadi dua oleh Ban Yushan milik Su yang di udara, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Beberapa potong bulu baja meluncur di lengannya, menyebabkan trauma kulit padanya. Bersandar di pohon yang cerah membuatnya tidak terlalu stres, tetapi dia masih harus waspada terhadap serangan dari segala arah. Panah yang tajam dan dingin menembus ketiaknya, nyaris mengenai lengannya. Sementara Su yang menebas dan membunuh gerombolan serigala yang tak kenal takut seperti mesin sedingin es, dia sibuk menghindari bulu besi dari ketinggian dan panah dingin dari segala arah. Haha, Dewa Hantu, kamu belum menyadari kengerian kerja sama kita, kan? Di kejauhan, Zhao Tianjie masih tertawa lepas. Kami memiliki sejumlah besar prias. Ketika summoner tidak memiliki kekuatan fisik, kami akan menambah kekuatan fisik mereka. Itu juga berarti monster yang dipanggil tidak ada habisnya. Su yang memindai dengan hati-hati, hanya untuk menemukan bahwa memang demikian. Meskipun banyak serigala telah dibacok sampai mati olehnya, para pemanggil itu terus memanggil mereka. Jumlahnya bahkan sedikit lebih banyak daripada awalnya. Mempertahankan keberadaan makhluk yang dipanggil membutuhkan energi dari pemanggil. Semakin banyak pemanggilan, semakin banyak energi yang akan dia habiskan setiap detik pemeliharaan. Meskipun skill penyembuhan awal pendeta tidak terlalu efektif, namun sangat komprehensif, tidak hanya dapat menyembuhkan luka, tetapi juga memulihkan kekuatan fisik dan mental. Perpaduan keduanya benar-benar ampuh. Sangat disayangkan bahwa membunuh monster yang dipanggil tidak dapat meningkatkan prestise, jika tidak, dia akan mulai membunuh secara acak sekarang. Kamu tidak bisa tinggal di mana kamu berada, atau kamu akan dikonsumsi sampai mati. Su yang berpikir begitu, memotong jalan keluar, dan menyerbu ke arah pemain periferal. Persetan. Kecepatan Su yang luar biasa cepat, dan para pemain mau tak mau berteriak ketakutan. Sebelum para prajurit dapat bereaksi, Su yang mengayunkan pedangnya beberapa kali, menyegel mereka dan para pembunuh di sekitarnya yang hendak menyerang. Saat berikutnya, bola api besar dalam jumlah yang mencengangkan datang mendekat. Menggunakan potongan setengah bulan untuk memotong jalur dari bola api, Su yang bergegas maju. Ini membuat takut sekelompok penyihir, dan mereka berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Sialan! Apakah ada operasi seperti itu? Tidak. Kecepatannya terlalu cepat. Aku tidak bisa melarikan diri. Setelah mendapatkan beberapa segel lagi, tubuhnya secara bertahap bersinar dengan cahaya. Karena perbuatannya, lingkaran pengepungan yang semula mengelilinginya harus bergerak, dan gerakan ini juga membuat formasi aslinya terpencar. Saya mengerti. Zhao Tianjie, yang telah menatap Dewa Hantu dari jauh, sangat gembira dan berkata. Ternyata Dewa Hantu memiliki bakat kecepatan.
menilai dari tingkat akselerasinya. Setidaknya itu adalah kelas A. Hahaha, baguslah kalau bukan bakat bertarung. Berpikir bahwa dia melihat bakat dari Dewa Hantu. Zhao Tianjie sangat bersemangat, yang berarti dia memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Dewa Hantu. Sebelumnya, dia takut akan prestise Dewa Hantu dan tidak berani melakukan apapun dengan santai, tetapi sekarang dia memiliki banyak kepercayaan di dalam hatinya. Bakat kecepatannya juga bagus. Satu-satunya seni bela diri di dunia ini cepat. Pantas saja kamu naik ke level 10 begitu cepat. Tapi kamu bertemu denganku, hehe. Dewa Hantu. Jika kamu memiliki kemampuan, tantang aku 1 lawan 1. Teriak Zhao Tianjie, dan pada saat yang sama memanggil serigalanya. Dia juga seorang pemanggil, dan levelnya setinggi level 8. Tapi kepercayaan diri untuk menantang Dewa Hantu bukanlah levelnya, tapi bakat kelas S miliknya. Bakat, variasi. Kualitas, kelas S. Efek, membuat monster yang dipanggil bermutasi secara besar-besaran, meningkatkan atribut sebanyak 0,5 kali dan mendapatkan karakteristik acak. Serigala setinggi 3 meter yang lebih tinggi dari manusia muncul di depannya, dengan rambut hijau tua, mata tirani, dan cakar gelap yang dipenuhi aura tidak menyenangkan. Hahaha, ini adalah serigala beracun yang bermutasi, cakar dan giginya beracun, kamu harus berhati-hati. Zhao Tianjie tertawa terbahak-bahak, merasa sangat bangga. Serigala beracun adalah salah satu serigala mutan teratas, selama ditangkap olehnya, ia akan diracuni, dan jika tidak ada penawarnya, ia akan mati. Dia tahu bahwa Dewa Hantu telah membuka toko sistem, dan dia mungkin bisa membeli penawarnya. Tapi itu tidak masalah selain beracun, ciri lain dari serigala beracun ini adalah kulitnya korosif. Dia melihat pedang besar asli di tangan Dewa Hantu dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Sepertinya senjata ini akan mencapai akhir umurnya. Aura serigala beracun jauh lebih kuat daripada serigala gale. Melihat binatang yang dipanggil itu menatapnya, Su yang tidak berani gegabah. Gale Wolf, Iron Feather, dan Sharp Arrow, selain menjaga dari ketiga ancaman tersebut. Ia juga harus mencurahkan sebagian besar perhatiannya untuk menghadapi serigala beracun ini. Ngomong-ngomong, selama summoner terbunuh, monster yang dipanggil akan menghilang secara alami. Memikirkan hal ini, Su yang mengalihkan perhatiannya ke Zhao Tianjie. Melihatnya seperti ini, Zhao Tianjie juga memikirkan hal ini, dan segera melarikan diri ke lapisan perlindungan pemain dengan panik. TSK, orang-orang yang mengatakan mereka diasingkan bersamaku kabur. Zhao Tianjie tersipu, dan membalas dengan keras, saya seorang pemanggil, jadi tentu saja saya ingin bersembunyi. Duel itu antara kamu dan monster panggilanku. Bagaimana dengan ini? Su yang menunjuk ke Gale Wolf yang mengelilinginya. Pada saat melakukan gerakan ini, dia dengan cekatan menghindari 2 panah tajam. Untungnya, dia cukup gesit. HMPH, itu adalah makhluk panggilan orang lain, apa yang kamu lakukan padaku? TSK. Su yang menggelengkan kepalanya, apalagi yang bisa dia lakukan jika orang lain tidak tahu malu? Ukuran monster yang dipanggil adalah semakin tinggi atributnya, semakin besar. Serigala beracun bergegas menuju Su yang ini adalah makhluk panggilan terbesar yang pernah dilihat Su yang sejauh ini, dan dia tidak berani ceroboh sama sekali. Menghadapi serigala beracun, dia menebas 4 kali berturut-turut selama setengah bulan. Dan serigala beracun itu juga sangat gesit. Dia melompat ke kiri dan ke kanan untuk menghindari 3 serangan pertama, dan yang terakhir mengenai pipi kanan. Saat memotong noda darah, untungnya bola mata kanannya meledak. Bahkan Su yang sangat terkejut, dia baru saja memiliki ide tentatif beberapa kali, dan dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dia akan memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, tetapi dipukul oleh Taiyu di bahu dari atas, memotong peluang besar. Su yang tidak punya waktu untuk berurusan dengan burung bulu besi di udara. Ketika serigala beracun bergegas ke arahnya, dia dengan cepat mengelak dan segera berbalik dan mengayunkan pedangnya. Berhasil mencakar serigala beracun dengan luka yang mengerikan. Pada saat yang sama, tubuh besar itu memblokir banyak panah terbang dan Taiyu. Untuk Su Yang, menyebabkan sisi kiri dan kanan terluka, menyebabkan serigala beracun melolong kesakitan.